Mengapa haji menjadi rukun Islam yang kelima? Apa rahasia besar di balik perintah haji yang jarang kita sadari? Labbaik Allahumma labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pernahkah kita bertanya, mengapa haji ditempatkan sebagai rukun Islam kelima atau yang terakhir? Mengapa bukan yang kedua, pertama? Atau bahkan seseorang langsung diwajibkan untuk berhaji. Padahal haji itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang membuat jutaan manusia rela menempuh perjalanan berkilo-kilometer. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, jiwa, bahkan harta mereka. Lalu di antara mereka juga menunggu bertahun-tahun demi satu kesempatan berdiri di hadapan Ka'bah. Lalu, apa rahasia besar di balik penempatan haji sebagai rukun Islam yang terakhir tersebut? Apakah ini hanya sekedar urutan biasa? Atau ada hikmah yang sangat dalam yang sering luput dari perhatian kita? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam episode kali ini kita akan mencoba memahami salah satu rahasia terindah dalam syariat Islam. Sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu marilah kita pahami bersama sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kita perhatikan baik-baik di dalam rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dari urutan pilar tersebut, Rasulullah mengumpamakan itu adalah sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang membutuhkan fondasi, membutuhkan tiang, membutuhkan kekuatan yang saling menopang. Jika satu bagian hilang, maka bangunan tersebut menjadi tidak sempurna. Begitu juga Islam. Kelima rukun Islam ini bukan sekedar daftar ibadah, melainkan sebuah perjalanan pembentukan manusia. Mengapa syahadat itu didahulukan? Karena syahadat adalah pintu masuk. Seseorang tidak mungkin berhaji sebelum mengenal Allah. Tidak mungkin berpuasa sebulan sebelum ia beriman. Tidak mungkin bersujud sebelum ia meyakini siapa yang disembah. Maka syahadat di sini merupakan fondasi utama bagi kaum muslimin. Tanpa syahadat, seluruh amalan kehilangan fondasinya. Kemudian, sholat membentuk hubungan dengan Allah. Setelah beriman, Allah tidak langsung memerintahkan haji, melainkan Allah mendidik manusia terlebih dahulu melalui sholat. 5 kali dalam sehari, setiap hari sepanjang hidup. Sholat melatih disiplin, melatih ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih hubungan langsung antara hamba dan Robnya. Karena kalau orang yang belum mampu menjaga sholat akan sulit menjaga ibadah yang lebih berat. Lalu tentang zakat. Zakat itu membersihkan cinta dunia. Kemudian datang zakat. Mengapa? Karena salah satu ujian terbesar manusia adalah harta. Banyak orang rajin beribadah namun sulit mengeluarkan hartanya. Padahal kalau kita sadari, semua rizki itu berasal dari Allah. Zakat mendidik kita agar manusia tidak diperbudak oleh dunia. Karena kelak saat orang berhaji, seseorang juga harus rela mengorbankan hartanya. Lalu berikutnya adalah puasa. Dengan berpuasa, melatih kesabaran. Setelah harta, datanglah ujian hawa nafsu kita. Disinilah puasa menjadi sekolah kesabaran. Saat berpuasa, kita menahan lapar, menahan haus, menahan amarah, menahan keinginan. Puasa mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus dituruti. Dan dari pelajaran inilah yang nantinya akan sangat dibutuhkan dalam kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian, haji adalah puncak dari sebuah pengorbanan. Setelah seorang beriman, mengucapkan kalimat syahadat, rajin sholat dengan disiplin, menunaikan zakat, berlatih sabar melalui berpuasa, barulah datang ujian besar bernama ibadah haji. Perhatikan baik-baik di sini. Dalam haji, semua unsur ibadah berkumpul menjadi satu. Ada unsur keimanan, unsur ibadah fisik, ada unsur harta,
ada unsur kesabaran, dan ada unsur pengorbanan. Bahkan ada unsur persatuan umat Islam di seluruh dunia. Karena itulah para ulama sering menyebut haji sebagai ibadah yang menghimpun berbagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa haji membutuhkan kesabaran, membutuhkan persiapan yang besar? Karena haji bukan sekedar perjalanan biasa, apalagi perjalanan wisata. Haji adalah perjalanan menuju Allah. Orang yang haji meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanannya, lalu mengenakan 2 lembar kain ihram. Tidak ada jabatan di sana, tidak ada kekayaan di sana, tidak ada perbedaan pangkat di sana. Semua sama, semua hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pelajaran besar dari ihram. Saat mengenakan kain ihram, seseorang raja terlihat seperti rakyat biasa, seorang pejabat terlihat seperti petani, seorang pengusaha terlihat seperti buruh. Semua kemegahan dunia akan lepas di sana. Dan disinilah salah satu pesan terbesar haji, bahwa pada hakikatnya manusia akan kembali kepada Allah tanpa membawa apa-apa. Lalu haji juga mengingatkan kita tentang hari kiamat. Coba bayangkan di padang Arafah, jutaan manusia berkumpul, memakai pakaian yang sama, berdoa, memohon kepada Allah, menangis, memohon ampunan. Pemandangan ini sering disebut mengingatkan kita manusia pada hari di mana kita berkumpul di padang mahsyar, hari ketika seluruh manusia berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak jamaah yang menangis saat wukuf. Mereka merasa seolah sedang melihat gambaran perjalanan akhirat. Lalu, mengapa Allah memanggil kita ke Baitullah? Ka'bah bukan sekedar bangunan yang disembah. Ka'bah adalah simbol persatuan umat Islam. Ke arah itulah kita sholat. Ke arah itulah hati kita. Hati jutaan manusia tertuju. Dan ketika seorang muslim akhirnya berdiri di hadapan Ka'bah, ia menyadari bahwa selama ini Allah telah memberinya begitu banyak nikmat kepada kita semua. Haji bukan hanya tentang sampai di Mekah. Seringkali kita mengira tujuan haji adalah tiba di tanah suci, padahal tujuan sebenarnya adalah perubahan diri kita. Haji yang diterima akan melahirkan pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih dekat kepada Allah. Karena itulah ulama tidak hanya bertanya, apakah engkau sudah berhaji? Tidak, tapi juga mereka bertanya, apakah haji membuat perubahan setelah berhaji kita setelah kembali ke rumah masing-masing? Kini kita mulai memahami mengapa haji ditempatkan sebagai rukun Islam yang kelima. Karena haji bukan langkah pertama. Haji adalah puncak perjalanan. Ia datang setelah iman tumbuh, setelah sholat membentuk kedisiplinan, setelah zakat membersihkan cinta dunia, setelah puasa melatih kesabaran. Maka ketika seorang muslim berdiri di Arafah, sesungguhnya ia sedang membawa seluruh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian bahwa perjalanan kita menuju ke Baitullah melalui berbagai tahap, berbagai pelajaran, berbagai keteladanan yang dapat kita pelajari bersama. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jangan lupa nantikan episode berikutnya yang insya Allah akan kita bahas tentang jenis-jenis haji. Ada apa aja haji itu? Kita nantikan pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.